malam semuanya yang ada di rumah juga Anda. Ini anak-anak kuliahan semua ya, betul? Bukan, SMA? SMA? Oke, berarti Anda salah gedung. Anda keluar lagi, mungkin yang kuliahan. Gitu. Permisi, bukan mereka yang salah gedung, Bapak yang salah. Gak bisa, nggak pernah salah masalahnya ya. Iya. Baik, saya akan beritahukan Anda kabar yang paling penting sekali tentang bintang tamu saya pada hari ini. Jadi kalau Anda punya handphone ya, mau itu Android atau iOS, bahwa Deddy Corbuzier baru saja mengeluarkan game judulnya Fist of Rage dan sekarang trending di iOS dan di Android. Jadi kalau Anda belum download, Anda download gamenya sekarang, judulnya adalah Fist of Rage. Anda lihat di trending di game apps, di iOS Store, Anda ketik nama saya, ada gamenya, itu luar biasa banget mainannya. Anda download, pokoknya apaan? Anda download game tersebut. Kalau Anda tidak download game tersebut, Anda nggak usah nonton acara saya lah, udah mendingan. Jadi sekarang juga apa sih? Ini bintang tamu, nggak ada hubungan sama bintang tamu, Bapak ngomong. Gak ada bukan apa? Jadi Bapak malah promo game. Mau saya promo game saya kok. Iya, kita harus bawa bintang tamu kita, jadi kita harus Lebih membicarakan. penting game saya. Jadi Anda harus mendownload game saya. Sekarang juga kalau Anda tidak download, Anda apaan? Ntar dimarahin. Dimarahin siapa? Kreatif. Gini ya, saya udah tahu tentang bintang tamu saya. Bintang tamu yang akan kita datangkan ini, ya, Anda bayangkan. Pentingan mana? Ya. Download game saya? Ya. Atau bahas bintang tamu yang koleksi penghapus? Menarik sih koleksi penghapus. Loh, koleksi kok penghapus? Iya sih. Saya dong, koleksi rumah. Brosurnya tahu nggak yang dikasih brosurnya? Brosur rumah. Iya Pak, tapi kita harus ngomongin ini. Kenapa? Kolektor penghapus. Kolektor penghapus? Iya. Ya, oke. Tapi jangan lupa untuk download gamenya Deddy Corbuzier. Oke, tepuk tangan. Seru loh. Nanti lo dimarahin. Oh iya. Kalau gue mah nggak apa-apa. Oh iya. Gitu Pak. Jadi apa penghapus siapa ini? Ini Pak, nih Bapak lihat deh di belakang ini. Anda lihat ya, di belakang saya ini banyak sekali penghapus. Penghapus ini ada penghapus yang lucu semuanya. Ya, lihat. Tuh. Ya, semuanya. Nah, kalau Anda mau lihat ini apa? Ini makanan semua penghapus. Dan ada penghapus zaman dulu yang kalau Anda pernah tahu ini, lihat ini penghapus zaman dulu banget. Lihat, ini yang wangi. Kok wangi plastik ya? Oh, masih diplastikin ya? Oke. Jadi dia ngumpulin penghapus dan kita lihat dulu ini adalah namanya wanita ya? Ya. Namanya adalah Lintang Ratri Sadono dan ini dosen kalau nggak salah. Dosen. Pengumpul penghapus. Kita lihat dulu profilnya. Silakan. Sebagian orang pasti memiliki koleksi benda kesayangan seperti yang dilakukan Lintang Ratri Rahmiaji, dosen FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah yang hobi mengoleksi penghapus. Beragam jenis dan motif penghapus Lintang kumpulkan hingga mencapai kurang lebih 3.279 penghapus. Hobi mengoleksi penghapus dilakukan Lintang sejak masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sekarang. Keseriusan Lintang mengoleksi penghapus diperlihatkannya dengan seringnya mencari informasi penjualan penghapus melalui online. Perburuan penghapus pun hingga ke luar negeri seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Singapura. Hai, lihat saya di hitam putih ya. Ya, Jangan. Bapak suka yang mana? Kumpulin penghapus. Penghapus ini tuh penghapus. Nggak penting banget dikumpulin. Buat apaan penghapus dikumpulin? Buat, Apa? Bapak kayaknya julid banget tapi itu diambil. Enggak, saya mau naruh lagi tapi jauh. Saya pegang dulu. Ya udah, undang aja orangnya. Ya langsung aja kita undang, ini dia Ibu dosen Lintang Ratri Sadono. Halo Ibu dosen. Lucu sekali. Luar biasa. Koleksinya penghapus. Saya melihat koleksi Anda penghapus nih luar biasa banget, macam-macam banget. Emang ada berapa banyak kesalahan yang Anda buat? Kenapa Nah emang? itu sampai penghapusnya banyak. Oh, harus dihapus gitu ya. Saya ini Mas, futuris. Jadi sebelum saya melakukan kesalahan, saya udah punya penghapus dulu. Oh, udah siapin penghapus dulu. Silakan. Silakan duduk. Saya mau ambil yang ini ya, soalnya ini kayak permen. Oh, iya. Boleh agak sebelah situ. Oke, ini jumlah penghapusnya ada berapa kira-kira? Jadi kemarin dihitung sama Laptrit itu kebetulan ada 3.279. Tapi masih Dihitung sama siapa? sama Lembaga Prestasi Indonesia.
3.279. 279. Oke. Bentar ya, ini sebelum kita ngomong panjang lebar, mungkin kita kasih lihat dulu ya, menarik boleh nggak? Jadi penonton kita juga bisa lihat nih, nanti baru saya tanya-tanya ya. Oke, ini buah-buahan, penghapus buah-buahan, Anda lihat? Kelihatan penghapus buah-buahan nih. Ada buah melon. Ini buah-buahan, ini penghapus nih semuanya. Ada nggak percaya nih, saya hapus ya. Kalau patah harus ganti loh. Oh, patah harus ganti. Ini sushi, stick dan sebagainya ya. Iya. Ada burger juga, ada hot. Oh, ini nempel semuanya nggak bisa Oh, pegang. iya. Ini waktu beli emang udah nempel gini? Enggak, ini saya atur khusus buat hitam putih. Oh, nempelnya pakai apa nanti? Pakai lem dong. Oh, di lem? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti dia makanya ini penghapus tuh gampang banget perawatannya. Jadi kalau di rendam air hangat pakai sabun aja udah bersih Ngetek lagi. gitu, udah bersih. gitu. Oh, lihat. Ada Apple Watch. Oh iya. Oh, ini kalau wanita-wanita biasanya ngumpulin tas-tas sama sepatu. Iya. Liatin tuh. Ini lucu banget. Asli saya baru tahu ada bentuknya sepatu gitu, Iya, heels. Biasanya kan orang ngumpulinnya sekarang squishy gitu ya. Iya. Ini penghapus loh, bayangin. Wow. Terus karena cool. Yang paling menarik buat saya adalah ini nih. Ini penghapus zaman dulu nih. Iya benar. Ya, jadi kalau zaman dulu kan kita cuman kayak gini nih Mas bentuknya. Betul. 2 dimensi ya kan. 2 dimensi. Saya juga punya nih yang kalau yang sering dipakai buat anak-anak itu penghapus yang sederhana banget, yang putih bentuknya. Mana? Toilet. Nih. Ini yang berguna sih. Ya, ini penghapus Atau pasti yang pakai ini kan? betul. Ini penghapus yang biasanya kita pakai nih. Ya. Oh iya, gitu. yang Biasanya standar kita ya. pakai, betul. Ini Makanya sekarang ada penghapus macam-macam gitu. Sabar. Anak kecil gitu, Pak. Gitu. Ih, lucu. Lucu. Ini apa, Pak? Anjing laut. Anjing laut. Oke. Mau tahu dong yang paling mahal dulu deh, yang paling mahal deh. Yang paling mahal. Jika Lucu ini. kue. Ih, ini bisa nipu anak-anak. Bisa ya. Ini wafer. Permen, gula-gula, lihat ini semuanya penghapus loh. Penghapus, iya benar. Wow. Rasanya juga kayak kue, Cik. Masa nggak? Coba gigit deh, Cik. Bapak. Oke, yang paling mahal. Yang paling mahal ini Mas, koleksi satu set sumsum ini isinya ada 10. Ini harganya 750. Mas, saya harus puasa beli buku Mas. 750.000 nih ya. Ini harganya 750.000. Boleh saya keluarin? Boleh. Ini ada yang Oh, ada yang udah keluar. Oke. Ada yang Cik. Tapi kan ini artinya nggak dipakai ya, hanya dipajang terus enggak Mas, nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Iya. Ada yang benar. Ini yang paling mahal berarti ya? Iya. This actually cute. Ini dapetinnya di Indonesia. Enggak, harus order sih. Harus pesan. Look at that. Ya. Harus pesan. Wow. Ada lagi nih. Nih ada. Ini yang iya. Oke. What is this? Goofy? Ya, Goofy. Ini Ya. Goofy. Iya. Lilo. Iya, Lilo. Tuh, Lelo nih gue. Oh iya, ini jadi karakter dibuat seperti ini. Iya, ini aku edisi yang Frozen sih, Mas. Frozen. Oh, Frozen nih buat adik-adik yang suka Frozen. Iya, Ini ini Ana ya. Anna. Ini Oh, ini siapa? Olive ya? Olaf. Dibohongin mau. Olive temennya Popeye, Cika. Ini siapa nih? Elf. Oh, ini Cinderella. Ini apa? Dumbo. Dumbo, ya. Dumbo. Bu, kalau hidungnya panjang ini mah Pinocchio. Pinocchio hidungnya panjang. Ini apa? Tapi dia berbelalai panjang. iya. Dumbo. Dumbo. Oke, ini banyak banget semuanya. Ada kereta-keretaan juga, nih kereta-keretaan. Ada. Ini udah 27 tahun, Mas. Apaan? Ini. Umurnya? Karena ini adalah kereta, ini adalah koleksi pertama saya. Ini koleksi pertama? Iya. Oh, gua pegang deh, khawatir dia jatuhin. Kualat. Saya pegang lagi. Dipegang sama dia, biar jatuh. Jangan gitu dong, Mas. Ayo, kualat. Dan gitu. Nah, biarin aja sini ya. Itu koleksi pertama? Ya, ini dan ini adalah koleksi pertama yang membuat saya terinspirasi untuk mengkoleksi penghapus. Dan sudah 27 tahun lamanya. Oke.
I think they're gonna love it. Saya rasa penonton saya pasti akan suka banget dengan ini semua. Dan kita akan tanya-tanya kenapa sih awalnya seperti apa, ada berapa banyak. Dan kita akan lihat-lihatin nanti yang unik-unik selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, jadi Anda ini bener ya, Anda ini dosen ya? Alhamdulillah gitu. Dosen FISIP Bener, Mas. Di Undip, Mas, Universitas Diponegoro. Oke, tapi berarti koleksi ini sejak dari kecil dong artinya? Dari kecil. Umur berapa? Dari kalau penghapus tuh dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD? Ya. Wow, berarti udah berapa tahun sampai sekarang? Oke, itu nggak? Ngomongin usia ya? Enggak usia, waktu ngumpulinnya aja. Ya mungkin lebih dari 20 tahun. Lebih ya. dari 20 Lebih tahun, dari itu aja 20 tadi tahun. 27 tahun ya? Iya. Berarti hampir 30 tahun ya? Iya. Emang dari kecil diniatin buat jadi kolektor penghapus atau nggak sengaja beli kekumpul? Enggak, dia kan kolektor. Sama kayak kamu kan, dari kecil koleksi kapur barus kan sampai sekarang. Ngelek banget kapur baru. Warna-warni loh. Oh, iya. Iya, kamu kumpulin 50 taruh di kamar pingsan. Oh, pantesan saya jadi agak gesrek dikit Pak ya. Kebanyakan hirup Dikit kapur ya? barus dikit Oh. sih. Bong. Oke. Iya. Apa tadi pertanyaannya sih, Kak? Iya, berarti udah dari kecil tuh sengaja mau jadi kolektor, emang sengaja ngumpulin apa nggak sengaja beli banyak banget. Sebenarnya sih kalau koleksi itu di keluarga aku banyak gitu ya Maya. Jadi bapak tuh dulu kan koleksi zaman dulu kan perangko gitu ya. Betul. Terus filatelis. Dulu waktu saya kecil koleksinya kertas surat, loose leaf waktu itu. Oh iya, binder. Binder ya, benar kan. Terus habis itu kan berarti kan huntingnya di toko buku dong. Nah, waktu di toko buku itu pas lihat yang ini heran kan kita loh. Perasaan tuh penghapus cuman yang kayak gitu-gitu aja kan. Terus tiba-tiba ada yang bentuknya 3 dimensi, warna-warni gitu kan. Terus jadi lucu banget gitu ya. Terus akhirnya yaudah deh, setiap kali ke situ iseng nyari gitu. Ada nggak ya yang baru lagi? Ada nggak ya yang baru lagi? Terus kalau ada yang baru ya dibeli gitu. Jadi sebenarnya waktu kecil tuh koleksinya banyak banget macamnya gitu ya. Perangko iya, Ya, kertas surat tapi iya. akhirnya tertarik sama ini. Tapi kemudian akhirnya yang banyak macamnya dan terus berkembang penghapus Ya. gitu. Ini sebenarnya ya, ini ngomong di luar dari koleksi ya. Saya tuh pernah ngebahas di salah satu seminar tentang words and mind, kata-kata dan pikiran. Jadi pikiran manusia itu biasanya terbentuk dari sebuah kata-kata. Jadi pernah diperiksa di Himbwa tuh di Zimbabwe kalau nggak salah. Oke. Mereka itu tidak ada warna biru. Jadi nggak ada kata biru tuh nggak ada. Jadi ketika dikasih warna hijau 10 biji terus kasih satu warna biru, mereka nggak bisa bedain warna hijau dan warna biru. Oke. Karena tidak ada definisi kata warna biru. Gitu. Kenapa saya ngomong? Saya tertarik dengan kata-kata tadi bicara tentang filateli. Hah. Kayaknya manusia ini sekarang sudah saatnya menambah kosakata ya. Bener gak sih? Kenapa? Loh, ya dong kan filateli itu ngumpulin perangko. Iya. Itu sekarang udah nggak banyak loh yang ngumpulin perangko. Iya benar. Ya kan? Nah sekarang harusnya ada kata-kata untuk pengumpul penghapus. Oh iya. Apa ya? Am I right? Oke. Harusnya ada kata-kata untuk pengumpul squishy. Betul. Kalau filateli udah di zaman dulu dibuat satu kata. Bikin kata coba. Pelaplus. 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 Pelepus. Oke. Setuju? Ereserian. Apa? Ereserian. Eraserian. Ya, iya. Oh, kayak librarian. Eraserian. Eraserian. Iya. Oke, ya udah. Pelepus atau eraser? Oh ya, Eliserian lah. Udah. Ya, berarti sekarang kita baru saja membuat satu kata namanya eraserian. Oke. Oke, jadi pengumpul penghapus disebut dengan eraserian. Camkan kata itu baik-baik. Ya, luar biasa ya. Kita Oke, baru ya. aja buat kata Terima itu. kasih loh. Pak, Itu keren saya suka ngumpulin ini, bon belanjaan. Taruh Lu di buat dompet. tuker kupon kan? Kupon Mercier. Oh, nggak ada udah. Oke, tapi Lintang ini gimana sih? Saya bingung kalau misalnya ngumpulin penghapus ini ada grupnya nggak sih? Ada. Jadi sebenarnya dulu itu karena saya nggak banyak tahu, ada nggak sih yang suka sama penghapus juga gitu kan ya. Nah, thank God kan ada teknologi baru nih Mas. Terus tadinya kita pakai Facebook pakai grup nggak jalan gitu.
Terus kemudian ada WA group, kita bikin WA group tuh mulai banyak tuh 10 orang, 15 orang. Sampai sekarang tuh udah mulai sekitar 30-an orang. Dan kita bikin Instagram namanya eraser.collector.indonesia. Eraser.collector.indonesia. Dan mereka semua di situ yang bergabung adalah Eraserian ya. Eraser. Oh, oke. Ya benar. Terus itu yang dipegang apa itu? Ini salah satu penghapus favorit saya sih. Ini eraser bracelet gitu. Coba bisa kasih lihat ke kamera. Itu bisa dibuka nggak? Bisa dong. Gelang kan? Iya. Pakai ya? Ya boleh. Ini Coba. sengaja saya bawa khusus buat kakak Cika. Serius? Serius. Sama kan? Ih, makasih Bu dosen. Buat kakak Cika itu maksudnya supaya dipakai di sini doang. Enggak, dibawa pulang. Mau nggak? Mau. Mau. Oke. Serius? Serius. Pakai. Kebalik kayaknya kak. Thank you. Ini salah satu dari koleksinya kan? Iya. Iya, aku Rasanya seneng cool, banget. thank you, kata. Itu namanya kalau di Smiggle gelang persahabatan sih. Friendship bracelet. Berarti kita sekarang bersahabat. Oh, iya, Ih, kita BFF. Seumuran. Para Eraserian ini agak terganggu ya. Thank you. Iya, sama-sama. Oke. Anyway, saya mau tahu yang paling mahal berapa harganya? Yang paling mahal yang sudah saya terima adalah sekitar 750.000. Yang tadi itu? Tapi ini lagi berdoa supaya, makanya alhamdulillah diundang sama Hitam Putih. Itu ada penghapus yang baru bisa diterima di Desember nanti gitu. Itu harganya mahal Sampai banget. pre-order. Iya, pre-order. Harganya berapa? Nanti ketahuan sama yang punya uang ya. Ketahuan sama siapa? Harganya tuh lumayan mahal mas, di atas 2 juta gitu. Di atas 2 juta? Iya. Oke, di atas 2 juta gini. 2 juta itu mahal nggak mahal tuh tergantung persepsi kan sebenarnya. Kalau menurut saya untuk penghapus tuh mahal mas, karena Oh enggak dong. Kalau segede lemari penghapusnya kan enggak. Ya makanya harus jelaskan dulu seperti apa. Iya, sebenarnya kalau range harga penghapus itu kalau yang saya punya itu mulai dari 5.000 sampai 10.000 gitu. Nah, karena itu online biasanya mereka start from 100.000, 250.000 gitu, Oke. yang limited edition. Nah, ini tuh satu set gitu. Oh, satu set. Satu set tuh 2,5. Nah, kami ini di baiknya adalah di komunitas kami itu kita boleh tuh menabung istilahnya. Jadi per bulan tuh kita menabung dulu untuk sampai akhirnya nanti Desember kita order rame-rame gitu. Jadi nggak langsung beli segitu mahalnya. Oh ya. Karena nggak ada habisnya ya. Iya. Emang penghapusnya bentuk apaan sih? Mahal banget. Sampai pre-order. Kak Cika juga nggak tahu sih pasti. Coba. Biasanya aku suka nggak tahu terus tapi tahu. Aku kadang ajaib loh. Gumiko set gitu kak. Tahu nggak? Enggak. Udah bener dia ngomong, lu pakai nanya. Ya, Gumiko set itu biasanya kayak dulu kan kita punya Hamtaro gitu ya, seri Hamtaro. Nah itu mirip seperti itu. Tahu dong Hamtaro dong. Hamtaro, Kirimaru dan cincin gitu. Oh ya, berarti kita masih umurnya Masih agak sama. beda. Oke. Terus ini menarik tadi kan saya lihat ada penghapus yang kayaknya dari zaman dulu banget ya. Iya, yang iya. 2 dimensi. Jadi itu kalau sekarang nyari yang kayak gitu mahal mas? I know, that's my Ya. question. Apakah barang-barang yang sudah lama itu menjadi harganya naik? Yes. Untuk kolektor itu kalau kita beli online itu mahal banget. Yang seperti itu Mahal udah banget tuh jadi berapa? Ya kalau zaman dulu kan itu 100 rupiah Betul, mas. betul. Sekarang Ya jadi Allah, berapa? sekarang tuh sekitar kalau mereka jual tuh satu box tuh 50.000 gitu loh. 50.000 satu box. Oh. Oke. Dan isinya kan nggak banyak ya, paling cuma 10, 20. Oke. Ya, saya pikir bisa lebih mahal lagi karena udah tidak ada gitu. Yes. Atau- Tapi kan mungkin kan yang Eraserian itu belum banyak gitu. Jadi mungkin Oh, jadi nilai jualnya belum iya, tinggi banget. belum Tapi tinggi kalau udah banget. banyak harganya bisa gila dong gitu dong Oke pasti banget. dong. Gimana kalau kita promosi Mulai jadi sekarang? Eraserian ya. Katanya kamu pernah dapat penghargaan. Ya, itu lucu banget sih sebenarnya karena kita dimuat di media gitu. Kemudian ada yang datang ke saya bilang kalau boleh nggak kita hitung karena sebelumnya itu yang tercatat muri cuma 500 penghapus gitu. Terus saya bilang saya sendiri nggak tahu penghapus saya jumlahnya berapa. Kalau ada yang mau menghitung seneng banget kan gitu. Terus pas dikumpulin yang di kantor sama di rumah ternyata sudah lebih dari 3.000 dan Lebih aku dari ya, 3.000. banyak juga ya. Itu pun gitu. belum yang nyelip-nyelip ya.
Iya, belum yang dipatah-patahin. Iya. Oke, baik. Ini Nah, Pak, selain ibu dosen ini yang kolektor penghapus, Oke. ada juga Pak, dosen juga nih Pak. dosen juga. Dosen juga, koleksinya lebih unik lagi Pak. Apa itu? Botol kecap. Apa? Beneran? Serius? Serius. Apa? Dia ngumpulin botol-botol kecap. Botol kecap. Botol kecap Pak. Dari berbagai daerah dia kumpulin Pak. Masih ada kecapnya? Nah nggak tahu deh masih ada apa enggak kecapnya. Kamu kok bisa nemuin orang-orang ini tuh gimana ceritanya? Nah kebetulan pas lagi dia nyari botolnya, saya ada di dalamnya Pak. Banyak baik-baik kok. Iya, Gitu iya. jawabnya. Bapak penasaran, Bu dosen penasaran? Mau banget. Saya kasih lihat dulu videonya ya. Oke. Silakan ini dia. Kecap yang biasa menjadi penyedap santapan kuliner atau menambah rasa nikmatnya makanan, membuat seorang Alifatkul Maulana, dosen boga Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Trisakti, jatuh hati. Dosen yang satu ini tidak segan berburu kecap dari seluruh wilayah di Indonesia saat bepergian. Tidak hanya penasaran dengan rasa kecap dari banyak industri di berbagai daerah yang ada di Indonesia, Alifatkul juga menjadi kolektor kecap sejak tahun 2008. Alif saat ini telah memiliki lebih dari 200 botol kecap sebagai koleksinya. Oke, ternyata benar ya ada dosen yang mengumpulkan botol kecap gitu ya. Yang saya bingung isinya tuh dikemanain sebelum dikumpulin gitu. Kita akan ngundang selain satu ini, ya, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Wow, Botol. ini kok ini ada mereknya nggak apa-apa ini. Semuanya ada mereknya soalnya. Kecap Benteng Teng Gyokseng. Oh beneran. Kecap Benteng Teng Gyokseng, ya kan? Oke, yang ini kecap Bintang Lezat. Nomor 1 semua ya, nggak ada yang nomor 4 gitu ya. Coba ini. Kecap Mirama. Saya baru tahu loh ada kecap Mirama loh. Kecap Mirama, cek lihat yang aneh-aneh cek. Rebon Sari. Kecap manis biasa Pak. Kok nggak ada ya yang ada isinya Pak? Mana? Oh ini ada isinya berat. Kecap Cika. Pak ini lihat. Kecap Cika. Mana? Ini. Kecap manis. Iya Cika kan manis. Mendingan nggak usah undang bintang tamu gini. Mendingan kamu bawa koleksi kamu. Apa? Jadi gen bensin kan? Jadi kan bensin banyak. Undang Cika langsung Cika. Langsung saja ya kita undang. Ini dia Bapak Alifatkul Maulana. Orang pintar tuh dosen ya? Dosen, Pak. Orang pintar tuh kayak gini ya. Kayak gimana Pak? Model-modelnya kayak gini. Terus juga Pak saya mau tanya. Pasti Silakan. Bapak idolanya Deddy Corbuzier ya? kau tahu Ya sama soalnya. melegenda. Duduk, Pak. Nggak, sama pintarnya. Kan Bapak dosen juga. Bapak juga dosen. Oh ini Sama. orang pintar tuh kayak gini. Oh kayak gimana? Ya kayak gini yang polos-polos. Silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih. Orang pintar itu biasanya berpendidikan tinggi. Ya. Ya kan? Kepala botak. Ngumpulin botol kecap. Pak. Ya. Kak. Tunggu. Ini ada ceritanya. Jadi dia nih chef katanya ya? Iya. Jadi Anda nih chef. Awalnya chef saya. Awalnya chef. Lalu sekarang ngajar di Kemudian ngajar di masih bidang kuliner juga di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Oh. Jadi setelah chefnya selesai, kemudian buka usaha, akhirnya bukan restoran. catering. Catering. Oh. Terus kemudian ngajar di Trisakti. Nah, kok bisa tiba-tiba ngumpulin botol kecap?
Sebetulnya ini kan berangkat dari keprihatinan karena memang kecap manis itu punya Indonesia. Betul. Tidak ada kecap lain. Mungkin dari sejarahnya dari Chinese mungkin kecap asin, tapi begitu masuk ke Indonesia menjadi kecap manis. Nah, di balik cerita kecap itu ada banyak cerita gitu loh Mas. Contoh. Contohnya gini. Jadi kalau misalkan kita ke satu daerah, hari ini kita ketemu kecap A umpamanya, ya. Nanti tahun depan kita datang lagi ke daerah itu belum tentu ada kecap A, mungkin sudah tutup. Oh ya? Karena umumnya rata-rata kecap ini diproduksi oleh masyarakat lokal. Makanya rasa kecap itu kebetulan karena saya chef, jadi di samping saya gunakan masak, ya terus kemudian yang buat kenapa saya tertarik dengan kecap ini karena labelnya itu begitu seksi, ya kan? Hampir semua kecap itu pasti nomor 1, nggak pernah ada nomor 2. Iya benar. Nggak pernah ada nomor 2. Dan kayaknya mereknya tuh mereka berkreasi sendiri aja untuk bikin itu mereknya. saya bilang. Jadi tanpa didasari dengan pendidikan yang tinggi, mereka bisa meng-create label di kecapnya itu luar biasa. Oke, apakah rasanya juga beda-beda? Rasanya beda Mas Dedi. Jadi ada kecap memang buat cocolan, ada kecap memang buat masak, buat cocolan. Ada yang buat cocolan, ada juga yang buat sambal dan buat bakaran. Itu beda. Itu ya sedikit berbeda lah. Tapi mereka jualnya nggak gitu kan? Pokoknya mereka jualnya kecap, cuman ada karena yang umumnya disahin, ya? yang saya teliti itu ternyata kecap itu berdasarkan masyarakat di mana mereka tinggal. Jadi komunitas. Jadi contohnya kayak di Tangerang ada satu kecap yang boomnya di Tangerang ya di Tangerang. Atau ada satu kecap yang cuma ada di Salemba, Johar dan Paseban. Ada satu di Jakarta. Di Bekasi pun juga ada. Di Semarang paling banyak Semarang. Semarang tuh paling banyak. Anda bisa jadi profesor kecap loh. Iya loh. Nanya begitu. Loh nggak serius kan belum ada riset tentang kecap di Indonesia. Ini kan asetnya Indonesia kan. Benar kan? Ini nggak bercanda, ini serius saya. Dan ini udah oke. Tadi kan udah berapa banyak botol kecap yang ada kumpulin? Kalau total keseluruhannya sih Mas Dedi sebetulnya ada sekitar 385. Cuman begitu rumah saya dibangun, dapur besar, tukang nggak ngerti di rumah, dijual sama dia. jadi mungkin dipikirnya kan botol nggak terpakai kan. Jual tukang. Jadi akhirnya ya sudah saya bilang yang adanya sebagian saya taruh di kampus, di ruangan saya. Jadi sisanya berapa sekarang? Ya sisanya mungkin ada sekitar 175-an. Sekitar 175-an. Oke. Nah, apakah ini isinya Anda pakai? Ya, isinya saya gunakan untuk berbagai jenis masakan saya coba. Karena gini Mas Edi, kalau misalkan kecap dari Jawa Timur, cenderung kalau kita gunakan kecap dari Jawa Tengah, dia nggak akan begitu nyambung karena Jawa Tengah terlalu manis. Gitu. Jadi karakternya itu menggambarkan karakteristik komunitas, taste-nya itu. Ya. Anda punya teman pengoleksi botol kecap juga? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi dia nggak punya grup WA. Nggak punya. Sendirian hidupnya. Tadi kan Lintang punya grup WA. Iya, punya komunitas. Saya nggak ada komunitas. Nggak punya komunitas ya. Oke, ini menarik nih. Saya mau tahu ini apakah yang pertama kali Anda kumpulin yang mana? Yang pertama kali punya yang mana? Saya pertama itu kecap Juhi. Kecap Maaf Juhi? Ya. Namanya kecap Juhi. Kenapa Anda kumpulin pertama kali? Kenapa? Ini pertama kali pada saat saya main ke daerah Rawasari, ya terus. Ini Juhi. Ini dia kecapnya. Wih, Anda lebih peka ya. Sebenarnya Berarti saya jadi gitu lah. komunitas saya nanti. Dia bisa masuk komunitas kecap loh ya. Nah ini masih tradisional dibuat, jadi. Kecap manis, mana Juhinya nggak ada tulisan? Oh, gambar Juhi. Gambar Juhi. Ya ampun, kamu bisa ngeliat gambar Juhi dari jauh. Ini ketutup loh. Ini ketutup sama botol lain. Ditutup. Nggak ada tulisannya, Cika. Itu atas. Mana? Ih, Bapak Mana mah- tulisannya? Ini nih orang pintar nih, makanya baca Juhi. Oh iya, di samping. Jurik hitam. Juhi gurih, kecap manis, cap Juhi, pabrik kecap Cimoekong. Oh ini baru loh, 8 Juli 2016, berarti Iya. masih ada sampai sekarang? Masih. Dan masih eksis ya tadi saya bilang daerah Rawasari, Paseban dan sekitar Mester. Kampung Berarti Melayu. Anda berapa lama udah ngumpulin ini? Saya dari tahun 2007-2008. Belum lama. 2008. 2007 antara 2007 dan 2008. Oke, lah ini yang pertama kali. Ini yang pertama sekali saya lihat kok labelnya itu unik. Oh, Makin kesini makin ketagihan ternyata banyak label yang lebih unik lagi. Ya, tapi expirednya lama berarti ya sampai 2016 mereka dia.
Enggak juga sih ya. Biasanya sih setahun ya kalau kecap ya. Oke, Kecap. soalnya ini ada tulisan expired Juli 2016 nih. Oh ini berarti yang baru kemarin saya dapat. Karena gini Mas Edi. Anda beli berapa biji gitu kalau ada? Saya nggak pernah beli. Jadi biasanya karena saya dosen, mahasiswa bawa. Ini Pak buat tugas Pak, kecapnya Pak. Oh, apa dosen? Alhamdulillah. Karena Bapak dosen, mahasiswa Karena Bapak iya, kasih karena botol. mereka tahu saya koleksi kecap, akhirnya untuk meredam kemarahan dosen dia bawa kecap. Saya mau nanya aja nih, ngumpulin botol bekas. Itu istri di rumah nggak bete? Awalnya iya. Jadi begitu tugas keluar daerah berpergian, begitu dia buka koper, baju udah saya paketin semua kan. Buka koper isinya kayak botol kecap semua. Jadi dia mau diambil baju kotor saya, begitu dia buka botol kecap, kaget awalnya. Buat apa kecap gitu? Tapi lama-lama ya hobi ya susah maksudnya dia. Jadi setiap saya hobi itu kalau tinggal di satu daerah, kalau tugas pagi jam 5 itu saya pasti ke pasar tradisional. Karena di situ nanti akan ketemu yang hal-hal seperti inilah. Makanya kalau tugas ke daerah Jawa Tengah itu saya paling suka karena di pasar itu banyak jenisnya. Apalagi Solo, Jogja, Semarang itu banyak. Jadi ya awalnya marah, lama-lama jadi ya udah ikut aja lah. Jadi di rumah juga ditaruhin begini ya berarti ya? Awalnya di gudang. Cuman lama-lama dia liatin, mungkin ngobrol sama saya diliatin kok lucu juga, akhirnya ditempel di dinding. Lucu ya. Jadi hiasan. Oh ditempel di dinding? Dibersihin nggak Pak? Ditaruh di dinding? Nah, dibersihin, Mbak. Kalau nggak dibersihin ini kan berdebu ya. Jadi ya ini apa namanya ngilangin stresnya, bersihin botol kecapnya ini. Ngilangin stresnya, bersihin botol kecapnya. Nanti taruh lagi, liatin lagi. Oh. Kalau stres turunin lagi, lapin lagi. Gitu. Serem ya. Iya. Ini yang paling jauh tadi dari mana? Ada dari Manado, ada dari mana? Dari Makassar. Yang paling murah harganya berapa? Paling murah itu ada yang harganya 5.000. 5.000. 5.000. Paling mahal? Paling mahal itu nggak sampai 20.000 lah. Nggak nyampe 20.000. Anda tuh ngumpulin botol kecap juga yang dijual-jual di supermarket gitu nggak sih? Atau yang benar-benar tradisional doang? Ya ada sih tapi nggak menantang kalau menurut saya lah. Ya karena bisa dapet di mana Iya, aja. karena mudah dapetinnya mudah. Kalau ini kan luar biasa. Orang daerah itu aja kadang-kadang nggak tahu dia punya kecap. Orang asli daerah itu maksudnya dia nggak tahu dia punya kecap. Oke, saya mau tanya, Anda kan tahu dong merek-merek yang dijual di supermarket dan sebagainya. Menurut Anda enakan yang dijual seperti itu atau enakan di daerah-daerah ini? Tadi saya bilang dari awal tergantung mau dimasak apa gitu Mas Dodi. Saya kan kayak semur gitu. Kalau semur kalau menurut saya nih kan semur itu gayanya macam-macam ya. Ada gaya Jawa, ada gaya semur Sunda, ada gaya semur apa namanya Jakarta atau Betawi. Kalau misalkan semur digunakan kecap lokal, misalkan contohnya semur Betawi umpamanya. Dia pakai kecap yang bukan kecap komunitas lokal. Mungkin kalau orang yang lokal itu merasa taste-nya belum dapat, kurang pas gitu loh. Oke. Dan memang tadi saya bilang ya iklan banyak lah ya, sama kayak botol kecap semuanya nomor 1 iklannya kan, iklan kecap. Tapi memang kualitas kecap itu yang menentukan adalah komunitas di mana kecap itu berada. Jadi Kualitasnya yang menentukan komunitas. komunitas. Jadi ya masyarakat di sekitar situlah. Jadi kalau misalkan dia orang Semarang terus ke Jakarta, kalau dia terbiasa dia dengan kecap itu ya dia Belum mau tentu kecap enak itu. jadinya buat Iya. dia ya. Oke. Oke, ini menarik sekali nih. Mbak Lintang gimana ngeliat ada ternyata Anda punya teman ya? Pak, kasih nama untuk kolektor botol kecap. Cuman dia sendirian sih, Kak. Siapa tahu ada yang bisa. Iya tuh. Oh iya, oke. Kan tadi Eraser ya? eraser ya. Eraserian tuh terlalu muda tapi kan eraserian. Kalau ini kan nggak mungkin Botolers. botolers nggak tahu apa namanya. Namanya apa? Kita menciptakan nama ya karena bahasa Indonesia, bahasa luar juga harus diperbarui tiap tahun ya pasti. Kalau botol sih botol sama ya. Mungkin label Kecapnya kali. kecapnya mungkin. Jadi namanya Kecap apa ya? Kecap mania mungkin enggak? Kecap. Mbak harus ada kayak filateli gitu. Apa ya? Apa ya? Saya belum terpikirkan. Ya sudah, oke, kalau gitu Nanti kita pikirkan saya lagi. break dulu. Anda silakan menjawab kira-kira namanya apa buat pengumpul botol kecap. Kita buat kata baru lagi, pengumpul botol kecap. Jawab di Instagram kita ya.
Coba Iya, Anda iya, komen iya. di Instagram Komen. kita sekarang, official hitam putih T7 ya. Yes. Ya, sekarang kasih nama tentang pengumpul botol kecap. Jadi mulai saat ini pengumpul penghapus adalah Eraserians dan pengumpul botol kecap kita akan pilih dari Anda. Oke, setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Ya, baik, hasil dari Instagram yang sudah terkumpulkan ada beberapa nama ya. Yang satu ini lucu. Ini lucu-lucu banget. Kecapean. Ngumpulin botol kan banyak kan. Iya, Kecapean. Kecapean. Ada Oke. lagi? Ke-captain maksudnya. Oke. Captain. Captain. Kolcap. Kocap. Kolcap. Kecapers. Ya. Tol capers. Kecap squad. Kecapologi. Kecapable. Bokemen. Apa? Botol kecap mania. Saya suka yang terakhir. Kecap lisius. Anda pilih yang Unyu-unyu. Kecap lisius ya. kecap. Kecap lisius. Karena kan delicious kali ya. Kecaplicious. Oh, saya lebih suka kecapean ya. Kecapean ngumpulinnya ya. Kecapean. Jadi yang mana? Anda mau yang mana nih? Saya tadi kecap apa tadi? Kecap apa yang terakhir? Kecap lisius. Kecap lisius. Kecap lisius. Kecap lisius. Kecap lisius. Yakin itu ya? Yakin. Anda soalnya. bikin satu kata loh baru loh ini. Kecap. Iya. Kecap Nggak lisius. yakin sih Kecap Pak, lisius. cuma nggak ada pilihan. Ya. Ya Yang udah. seksi judulnya itu tadi tuh. Apa itu? Seksi. Kecap lisius. Kecap lisius. Kecap lisius. Kecap lisius. Oke, ya udah oke kalau gitu sekarang pengumpul botol kecap namanya adalah kecap Kecap lisius. Kecap lisius dan Eraserian. Eraserian. Oke. Saya mau nanya nih kalau misalnya buat Anda berdua ada yang tertarik untuk ngebeli barang Anda tuh dijual nggak? Silakan. Maksudnya ini memang kami tuh di komunitas juga kadang-kadang jual beli juga. Enggak, saya mau yang udah 27 tahun itu. Si kereta ini ada yang mau beli, dikasih nggak? Enggak mah. Enggak mah. Ah, Oh, pikir. Enggak, insya Allah enggak sih. Enggak. Oke. Jadi memang ada yang dijual tapi ada yang you keep it Ya, for biasanya yourself. kalau yang baru-baru Oke gitu ya. Kalau yang udah lama ada sejarahnya, ada historinya enggak ya? Kalau Anda Pak, alah botol doang Pak, jual Pak. dijual tuh. Saya jual aja. Tapi susah kan nyarinya Pak, gimana Pak? Ya kalau hobi ini kan tidak ternilai ya kalau menurut saya. Ada beberapa memang yang saya carinya itu sulit, kayak di Semarang itu saya dapat kecap bobo. Apa Kecap tuh? bobo, kecapnya bobo. Karena dulu kecil kan saya sering baca majalah bobo. Oh itu, gajah. Jadi gambarnya gambar bobo, gambar apa namanya kelinci. Oh kelinci mau Nah, gajah. terus kemudian ada kecap Tintin di Garut. Walaupun gambarnya bukan Tintin yang di komik, tapi gambarnya kunci. Tapi ya perjuangannya mungkin ya sama kayak Bu Lintang, perjuangannya juga lumayan inilah. Mas dari awalnya. Tapi kalau ada yang berminat ya silahkan. Kadang-kadang juga dipakai kalau misalkan teman buka kafe atau buka ini buat photoshoot, kalau mereka perlu ya silakan aja. Oke, baik. Baik, ya kita sudah ada 2 bintang tamu yang luar biasa nih karena ngumpulin barang-barang yang aneh menurut saya tapi keren banget ya. Apalagi yang penghapus itu. Terima kasih banyak udah hadir di Hitam Putih ya. Terima kasih. Oke, saya tutup acaranya dan kalau Anda lihat hari ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena mungkin tidak pernah terpikirkan oleh seseorang akan mengumpulkan botol kecap itu. Dan yang mengumpulkan botol kecap ini juga bukan sembarang orang. Ini adalah seorang dosen. Yang satunya lagi mengumpulkan sebuah penghapus. Dan penghapus ini juga dikumpulkan oleh seorang dosen juga. Jadi bukan anak kecil, bukan anak-anak, bukan orang yang nggak punya kerjaan. Tapi orang-orang yang memiliki sebuah kerjaan, tapi memiliki hobi seperti itu. Kalau kita lihat, mungkin terlihatnya seperti gila. Ya, gimana nggak gila? Menghabiskan waktu mengumpulkan botol. Apa passionnya dari seseorang yang mengumpulkan botol? Tapi tahukah Anda bahwa orang-orang sukses di dunia itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang unik, memiliki hal-hal gila. Karena dari kegilaan seseorang kita bisa melihat daya kreativitas seseorang dalam cara berpikirnya. Kalau seorang bisa mengumpulkan botol, saya nggak bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran dia ketika memikirkan suatu.
Kalau seseorang bisa with passion secara perlahan-lahan mengumpulkan penghapus satu demi satu dan hunting kemana-mana sampai memiliki sebuah grup, sampai grupnya saling membantu, sampai mendapatkan penghapus yang jauh didapetin dan dia bisa dapat. Saya bisa berpikir kalau dia ingin menginginkan sesuatu dalam hidupnya dan dia mencanangkan hal yang sama dengan cara mengumpulkan penghapus tersebut, and I think orang tersebut bisa mendapatkannya. Jadi yang Anda lihat ini adalah sebuah paradigma. Yang Anda lihat bukan sebuah botol, tapi bukan sebuah penghapus, tapi yang Anda lihat adalah sebuah paradigma ketika seseorang dengan passionnya, dengan niatnya yang luar biasa, mengumpulkan sesuatu, menggambarkan sifat dan sikap mereka dalam meraih kesuksesannya. Dan ingat, orang sukses memang harus sedikit gila. Be crazy and be unique. Inilah Hitam Putih.